Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu dalam sesi masih dengan sistem informasi manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai e-business untuk digital market. Nah, secara spesifik hari ini kita akan membahas tentang e-commerce dan e-mobile. Nah, kalau kemarin di sesi pertama pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai e-business ya. Nah, hari ini kita membahas tentang e-commerce. Jadi e-commerce, e-mobile itu adalah bagian daripada e-business. Kalau e-business itu meliputi keseluruhan daripada sistem di perusahaan, baik itu strategi sampai kemudian implementasi dan kemudian evaluasi. Tetapi untuk e-commerce ini fokus kepada proses jual beli melalui media elektronik atau melalui internet gitu ya. Nah, kalau di dalam beberapa definisi kita bisa menjelaskan di sini bahwa electronic commerce, e-commerce ya, itu adalah proses pembelian dan penjualan barang secara elektronik dengan transaksi melalui internet, jaringan dan teknologi digital lainnya. E-commerce sendiri merupakan suatu step ya yang dinamis berupa teknologi, aplikasi, termasuk juga proses bisnis yang menggabungkan antara perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, itu definisi-definisi mengenai e-commerce. Nah, saat ini e-commerce ini perkembangannya cukup luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih e-commerce ini tumbuh demikian cepatnya? Nah, karena ada beberapa hal sebenarnya yang membedakan e-commerce dengan proses perdagangan seperti umumnya atau kita sebut sebagai tradisional perdagangan ya, perdagangan tradisional. Nah, karena satu nih, sifat uniknya bahwa proses e-commerce itu akan dimediani diberikan media internet dan web gitu ya. Intinya bahwa kita menggunakan e-commerce, kita sudah menggunakan teknologi yang canggih, lebih canggih daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya radio, televisi, telepon gitu ya, sekarang sudah punya smartphone gitu kan, dan juga kita melalui website. Nah, ini jadi perdagangan di e-commerce ini memang lebih canggih gitu ya. Nah, kemudian e-commerce ini juga memungkinkan kan customer itu untuk bisa bertransaksi dari rumah masing-masing. Jadi seperti sekarang nih, kita ada di pandemi COVID-19, e-commerce tambah berkembang lagi. Karena apa? Karena memang kita harus stay at home dan belanjanya kita cukup dari rumah, kita belanja melalui e-commerce, gitu kan? Nah, e-commerce ini sekarang ini muncul marketplace besar yang kemudian cukup membantu UMKM gitu ya, yang ketika marketplace itu jadi kayak misalkan marketplace itu pasar gitu ya, yang secara virtual. Di situ banyak UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil yang itu menawarkan barang dan jasa mereka, sehingga perdagangan di e-commerce ini cukup cepat sekali perkembangannya. Nah, satu lagi yang menarik itu adalah teknologi e-commerce itu ternyata membuat transaksi itu tidak hanya di satu daerah ya. Kalau kita datang ke pasar kan ya paling hanya orang-orang di situ yang belanja gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan e-commerce itu ternyata kita bisa lintas budaya, kita bisa bahkan bisa lintas negara ya. Jadi kita bisa memasarkan e-commerce itu orang dari berbagai macam negara itu bisa transaksi dengan bisnis kita gitu ya, dengan produk yang kita tawarkan mereka bisa membeli. Nah, jadi sebenarnya teknologi e-commerce ini memang memudahkan kita untuk bertransaksi secara global. Nah, untuk secara teknis standarisasi untuk internet ya, untuk e-commerce ini sudah cukup standarisasi dan universal. Nah,
internet sendiri itu ternyata punya banyak informasi ya. Jadi informasi sedikit aja informasi semuanya sudah melebar kemana-mana. Nah, begitu juga dengan produk kita. Kalau produk kita bagus, produk kita menarik gitu ya, kita berikan ke internet itu sudah sampai kemana-mana produknya. Informasi mengenai produk kita bisa sampai kemana-mana. Dan itu salah satu hal yang menguntungkan mengapa kita menggunakan e-commerce. Oke. Ada beberapa lagi yang menarik daripada e-commerce ya. E-commerce ini kita bisa interaktif ya. Jadi kita bisa share produk kita dengan video. Teknologi terbaru ini ya. Kita bisa share video, kita bisa share dengan suara dan lain sebagainya. Nah, ini mereka juga antara pembeli dan penjual juga bisa bertransaksi secara langsung. Mereka bisa kontak dengan message, bisa juga dengan suara langsung berhubungan seperti telepon dan lain sebagainya. Nah, ada lagi yang menarik bahwa e-commerce ini bisa membantu untuk meringankan biaya komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, ini juga menarik bahwa e-commerce ini mempunyai kecepatan akses yang luar biasa sehingga memudahkan pedagang untuk menjual barangnya secara cepat kepada berbagai macam customer yang ada di belahan dunia manapun, gitu ya. Nah, yang menarik juga, e-commerce ini bisa memungkinkan personalifikasi ya. Jadi secara person kita bisa lebih mengenal mereka yang berjualan, bisa membuat pesan-pesan marketing yang cukup baik dari pedagang kepada calon-calon konsumennya. Nah, sehingga sekarang ini memang e-commerce ini cukup luar biasa karena inilah yang membentuk yang namanya digital marketing. Jadi pemasaran ini semuanya sudah melewati internet, tidak lagi pemasaran yang face to face gitu ya. Itu sudah kita tinggalkan. Sekarang kita masuk ke era yang namanya digital marketing. Nah, salah satu yang menyebabkan adanya digital marketing adalah semakin berkembangnya yang kita sebut sebagai e-commerce. Nah, ada beberapa kategori daripada e-commerce ya. Ada business to customer, artinya perusahaan bisa langsung menyalurkan barang dagangannya kepada customer. Ada business to business, di mana perusahaan itu akan menjual barang dagangannya kepada bisnis yang lain. Atau juga bisa customer ke customer, gitu ya. Dia customer, kemudian bisa menjual ke customer yang lain. Jadi bukan perusahaan, tapi orang per orang. Ini bisa langsung mereka ikut bertransaksi di e-commerce-nya. Kemudian ada customer to business juga punya ya. Jadi selama ini kita misalkan bikin 1-2 barang gitu ya, kemudian bisa kita jual ke perusahaan. Kemudian ada business to government. Jadi ada barang kita bisa kita jual kepada pemerintah. Nah, ada beberapa sistem pendukung daripada e-commerce ya. Tentunya kalau kita menggunakan e-commerce itu berarti web server dengan pengembangan sistem secara sendiri itu mutlak diperlukan gitu ya. Tetapi kita juga bisa alternatif dengan membeli paket server elektronik commerce atau outsourcing untuk penyedia layanan jasa e-commerce. Itu juga ada banyak. Nah, ini cara-cara kita bisa masuk ke pasar e-commerce dengan sistem yang mendukung adanya e-commerce itu sendiri. Nah, ada beberapa fitur di e-commerce ya yang biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah katalog online. Jadi katalog online ini kita bisa memberikan informasi produk kita kepada customer. Jadi customer di sini bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai nama produk, besar kecilnya produk, beratnya produk, itu semuanya ada di katalog online. Kemudian transaksi juga online, juga bisa gitu ya.
Jadi memang kalau transaksi e-commerce memang kita melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak untuk mengantarkan barang kita sampai ke tangannya customer. Tapi transaksinya, pembeliannya semuanya bisa lewat internet. Nah, ini namanya transaksi online di situ. Kemudian kalau transaksi online itu kita menjadi dua ya, jadi dua. Ya ada shopping cart online, ada payment shopping cart software. Ya, kita bisa langsung membeli gitu ya lewat katalog online-nya. Itu kita sebut sebagai shopping cart online, atau payment shopping cart software. Itu kita bisa menggabungkan semua aspek e-commerce gitu ya, agar calon pembeli ini hanya ditawarkan melalui katalog online atau yang lain-lain. Jadi nggak hanya katalog online, tetapi juga broad ke berbagai macam media atau aspek yang bisa kita gunakan untuk transaksi daripada e-commerce ini. Nah, masih dalam future e-commerce ada online payment nih ya. Jadi banyak e-commerce yang menyediakan pembayaran secara online. Kalau sekarang mungkin bisa menggunakan financial gitu ya, online financial gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Ada payment gateway, jadi ada dua komponen ya untuk online paymentnya. Yang paling penting itu adalah payment gateway-nya. Cara kita membayarnya seperti apa? Kita mau ke Indomaret bayar lah, atau ke ke Alfamart gitu ya. Kita bisa juga pakai kartu kredit, kita juga pakai financial online financial gitu ya. Itu semuanya bisa, kayak OVO gitu kan. Itu juga bisa dilakukan. Nah, yang pasti ada certification authority bahwa memang yang berhak itulah yang membayar. Jadi memang harus hati-hati di sini ya. Nah, ada nggak sih resiko dengan e-commerce gitu? Ternyata ada resikonya gitu ya. Kalau kita bertransaksi dengan baik itu dari pembeli dan penjual gitu ya, ini mempunyai resiko ketika kita bertransaksi lewat e-commerce. Nah, salah satunya adalah kehilangan finansial. Kalau kemudian kita banyak ya cerita-cerita gitu, bahwa memang ketika kita mau memesan di suatu online shop gitu ya, di sebuah e-commerce, tapi barang nggak datang gitu kan. Nah, itu kehilangan kita uangnya. Nah, kan. Kemudian pencurian informasi rahasia yang berharga. Jadi beberapa hari ini gitu ya, beberapa waktu yang lalu memang kita dihebohkan oleh salah satu marketplace yang katanya datanya bocor gitu ya. Nah, tapi kita nggak membahas di situ khusus ya. Jadi pencurian informasi rahasia ini juga bahaya. Ini memang salah satu resiko kalau memang Anda bertransaksi dengan e-commerce, data Anda bisa hilang. Kemudian misalkan ada gangguan pelayanan, ini juga akan menghilangkan kesempatan untuk bisnis yang baik. Kemudian penggunaan akses kepada sumber pihak yang tidak berhak. Kita sering dengar ya bahwa ada penipuan kartu kredit dan lain sebagainya, bisa masuk di sini. Kemudian kalau dari sisi pedagangnya, ini kalau kita nggak sesuai dengan apa yang kita tunjukkan dalam katalog online, itu bisa menghilangkan kepercayaan daripada konsumen. Nah, yang terbaru ini, e-commerce ini ternyata mampu membawa menjadi sebuah teknologi yang bisa membuat menjadi social networking. Jadi kalau kita tahu ya, social networking itu kayak Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, kemudian, nah inilah yang kemudian membentuk sebuah pasar, ya. Jadi bukan sosial media di sini, ini memang kemudian menjadi sebuah tempat untuk juga berhubungan dengan perdagangan. Jadi kita sudah masuk kepada sosial teknologi, ya, di mana teknologi itu kita akan gunakan untuk membuat orang-orang ini bisa lebih intens bertemu, bertransaksi secara online tentunya, dan mereka kemudian
itu tadi bertransaksi karena sudah intens, sudah berkomunikasi secara dekat gitu ya. Nah di sosial media tentunya. Nah ini kemudian mereka masuk ke area jual beli. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari e-commerce secara umum, sosial teknologi atau sosial yang membentuk user content generation dan social networking ini memang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan sekarang. Community ya, kayak misalkan ada community kita menggunakan satu merek gitu ya, sebuah merek motor misalkan, ada di situ society-nya, social network-nya di situ, mereka akan bersama-sama membentuk. Nah ini memang trennya sekarang memang arahnya ke situ. Nah perusahaan bisa masuk ke dalam social networking atau user content generation ini untuk mengembangkan pemasaran produknya, gitu kan? Nah melalui hal-hal semacam ini. Nah jadi memang untuk e-commerce itu memang lebih baik kalau kita menggunakan sosial tadi ya, yang teknologi sosial ini untuk mendekatkan pihak penjual dengan pembeli. Nah, yang terbaru di sini adalah mobile digital platform atau mobile e-commerce. Nah, ini yang sedang tren juga gitu ya. Apa sih sebenarnya perbedaan dengan e-commerce gitu ya? Pada dasarnya merupakan segala kegiatan e-commerce dan e-bisnis yang dilakukan dengan lingkungan wireless, khususnya via internet. Nah, cuman bedanya mobile digital platform atau e-commerce itu sekarang dengan berkembangnya smartphone ini semakin membuat kita bisa bertransaksi di mana saja. Kalau kemarin dulu e-commerce mungkin lewat internet gitu ya, sekarang mereka sudah punya digital mobile platform gitu ya, yang bisa kita gunakan di handphone gitu ya, smartphone gitu ya, bisa digunakan di smartphone. Nah itu bedanya. Jadi sehingga kita bisa bertransaksi di mana saja. Nah teknologi yang kita pakai dengan mobile commerce ini itu sangat didukung dengan beberapa teknologi wireless yang berkembang. Jadi ada 1G, 2G, 3G gitu ya, 4G, bahkan sekarang ada 5G. Nah ini teknologi wireless ini sangat mendukung adanya mobile commerce. Nah ini ke depan, kalau sekarang baru 4G ya yang kita sering pakai gitu ya, tetapi ini sudah dikembangkan oleh banyak perusahaan digital itu 5G. Nah ini mulai dikembangkan dan sudah, saya kira kalau Anda sudah punya telepon yang smartphone yang baru ini sudah punya nih ya 5G, sehingga Anda bisa lebih mudah bertransaksi dimanapun Anda berada, karena kan kita mobilitas sekali ya, kecuali di era COVID-19 ini kita benar-benar stay at home, kita bisa pakai komputer. Tapi kalau kita sudah kembali lagi nanti kita jalan kemana saja gitu ya, kita jalan-jalan kemana saja kita bisa bertransaksi langsung melalui smartphone kita. Nah itulah yang kemudian kita sebut sebagai mobile commerce. Nah tapi keberadaan wireless itu tidak hanya keberadaan wireless saja ya yang akan mendukung keberadaan dari mobile commerce. Kemudian ada GPS, ini untuk mengetahui lokasi. Ini juga sudah digunakan. Personal digital assistant, ini juga sudah mulai digunakan. Short message service, enhanced messaging service, multimedia messaging service, ini juga semuanya digunakan untuk mengembangkan mobile commerce. Jadi kalau kita bertransaksi sekarang, kita tahu nih kita lagi ada di mana transaksinya, dan itu di transaksi terjadinya. Nah inilah yang kemudian kita sebut dengan teknologi terbaru, era terbaru dari perdagangan internet atau e-commerce. Nah seperti tadi saya bilang bahwa mobile commerce memang sangat dipacu gitu ya perkembangannya dengan keberadaan smartphone. Nah
ada beberapa keunggulan daripada e-commerce, mobile commerce dibandingkan dengan e-commerce ya. Yang pertama adalah ubiquity. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa membuat bertransaksi. Convenience, nyaman karena sangat pribadi. Kemudian instant connectivity karena internet mudah, sekarang juga semakin mudah. Kemudian personality datanya ada. Kemudian localization of product dan service. Kita jadi tahu nih, saya mau beli barang misalkan. Apa ya, misalkan komputer, saya mau beli barang, kemudian saya tahu nih, oh penjualnya di Jakarta, penjualnya di Bandung, penjualnya di Surabaya gitu kan. Ada, bisa kelihatan dengan adanya GPS sekarang. Nah, ini juga ada beberapa, kalau nanti bisa Anda baca ya, beberapa model hardware di telepon seluler kita yang memang sudah dipersiapkan untuk mengembangkan mobile commerce. Ini juga ada beberapa software yang kita bisa gunakan atau memang sebenarnya sudah ada di smartphone kita, ya. Nah, Anda bisa baca di situ. Kemudian kita juga melihat ada beberapa aplikasi yang memang sebenarnya sudah dikembangkan, ada di ponsel kita ya, di smartphone kita, bukan ponsel ya, smartphone sekarang ya. Dan ini sekarang ada di mana-mana ya. Kalau Anda punya mobile banking BCA, itu sudah ada mobile banking. Bank Mandiri, Bank BNI, semuanya sudah mulai masuk ke mobile banking ya. Kemudian sistem pembayaran elektronik tanpa kabel ya. Ada OVO, ada punya ya. Jadi biasanya di satu mobil kita ada OVO, ada GoPay gitu ya. Kemudian ada micropoint wireless, kemudian ada wallet Dana gitu ya, ini salah satunya. Dan kemudian kalau kita mau membayar tagihan listrik, tagihan apa namanya, telepon dan lain sebagainya, kita cukup menggunakan smartphone yang kita punya. Nah, kecanggihan-kecanggihan itu tadilah yang kemudian akan membawa pasar kita ini sekarang, atau market yang ada di dalam perdagangan kita ini, menjadi digital market. Nah, jadi e-business ini melalui e-commerce, kemudian mobile commerce, ini ternyata memang bisa membentuk yang namanya digital market yang luas. Nah, dengan keberadaan digital market itu, mau tidak mau perusahaan memang harus berupaya untuk, jika ingin perusahaannya maju, bagaimana dia mencoba mendekatkan dengan digital market yang ada terbentuk karena adanya e-commerce dan mobile commerce. Nah, mau tidak mau memang kita harus arahnya ke sana ya. Perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, kita harus mencoba untuk ke sana. Oke, saya kira itu materi dari saya. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, silakan nanti langsung kontak saya untuk bertanya. Insya Allah nanti akan kita jawab. Oke, saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perfect.